Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Irawan dari kelas 17 3B07 dengan NIM 1720774. Saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas dari UTS Web Programming 1. Ini saya masuk sudah buka ruang admin, yaitu landing page dari login, dan ini ada database-nya saya bikin DB login. Nah, ini login, saya berada di table login dengan ada dua user sudah saya buat, yaitu ada adeirawan52@gmail.com dengan password adhe6955, terus ada email tes@gmail.com dengan password 12345. Oke, kita coba untuk masuk menggunakan email yang adeirawan dulu. Passwordnya seperti tadi, adhe6955. Kita klik login. Saat diklik login, dia akan masuk ke menu home, otomatis ke menu home. Ini yang sudah kita buat di pertemuan 1 atau 2. Dan untuk masuk ke dashboard, kita tinggal klik dashboard. Nah, ini sudah masuk ke dashboard. Oke, sebelumnya kita cek session dulu. Kita coba masuk ke login. Nah, dia langsung masuk ke home karena kita sessionnya di home. Klik lagi, stok penjualan mobil bekas. Nah, ini ada beberapa menu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu yang mempunyai masing-masing fungsi. Home ini untuk balik ke menu sebelumnya, yaitu ke home. Nah, ini stok untuk stok penjualan mobil bekas. Nah, ini masuknya ke database barang. Ini tabelnya, database login dengan table barang. Pertama, kita akan membuat tambah stok. Tambah stok, kita ketik mereknya, misalkan Toyota, tipenya misalkan Fortuner, harganya misalkan 500 juta, stoknya kita tambahkan misalkan 10. Spesifikasi mobilnya kayak kita asal aja ya, misalkan bannya 4, terus ketik tambah, klik tambah. Nah, ini akan bertambah otomatis, dia kesini sudah masuk. Ini pengambilan dari database database DB login dengan tabel barang. Jadi di tambah stok ini alurnya adalah kita tambah stok. Nah, klik tambah, waktu kita klik tambah, dia akan otomatis nge-save ke tabel barang. Kita lihat di tabel barang, refresh. Nah, ini Toyota sudah masuk ya. Nah, dari ini tampilan ini adalah mengambil dari si tabel barang itu. Jadi prosesnya tambah stok, dan ini listnya dia akan mengambil dari sini tabel barang. Oke, sekarang kita untuk menu edit. Misalkan ini tadi ya, stoknya 10, kita ganti menjadi 5. Kita ketik update. Nah, dia otomatis juga akan mengirimkan save ke tabel barang tadi, diubah. Kita refresh. Nah, ini sudah diubah. Stok mobil berubah. Oke. Terus kedua adalah untuk delete. Kita klik delete, hapus. Nah, dia akan alurnya adalah dia akan memerintahkan untuk database menghapus file yang tadi kita delete. Kita coba lagi. Di sini masih ada 2 ya. Kita refresh. Nah, di sini sudah hilang, berarti database untuk barang dan menu untuk stok sudah berjalan. Selanjutnya kita masuk ke menu pegawai. Menu pegawai sama seperti menu barang, jadi kita bisa tambahkan pegawai. Misalkan ini pertama pegawai, kita ketik Joko Widodo, misalkan nomor HP-nya, kita klik ini, alamatnya misalkan Jakarta Pusat, tambah.
Nah, ini sama seperti alur programnya sama seperti stok tadi, tapi tabelnya dia masuk ke pegawai. Nah, ini yang tadi saya masukkan sudah masuk sekarang, dan ini juga sudah masuk ke pemanggilan dari database juga sudah muncul. Untuk editnya pun juga sama, kita klik edit, misalkan ini alamatnya kita ganti ya, alamatnya jadi Jakarta Timur misalkan, update, nah ini otomatis juga akan berganti di database-nya. Jakarta Timur sudah terganti, berarti sudah oke. Selanjutnya adalah untuk menu delete. Coba kita klik delete, hapus. Oke, di sini pemanggilannya juga sudah berhasil dihapus. Kita lihat apakah database sudah terhapus atau belum. Oke, sudah terhapus. Berarti untuk menu pegawai dan database pegawai sudah tersinkronisasi dengan baik. Kita masuk ke pembeli. Pembeli kita klik tambah data pembeli, sama seperti barang dan pegawai tadi. Alurnya adalah ini akan masuk ke database, disimpan ke database. Misalkan kita tambah input nama pembeli, misalkan nama pegawai, misalkan Budi, nama HP-nya kita asal, alamatnya Jakarta misalkan, tambah. Nah, dia akan masuk sendiri langsung. Sekarang kita lihat di tabel pembeli. Jadi menu pembeli akan tersinkronisasi dengan database pembeli. Nah, ini sudah masuk ke database pembeli Budi dengan ID pembelinya 4. Oke, oh ya, ID pembelinya ini kita menggunakan auto increment ya. Jadi dia otomatis akan berlanjut ke angka selanjutnya gitu, dari angka terakhir. Oke, sudah. Sekarang update, kita coba update di sini. Misalkan Jakarta Timur kita ubah misalkan jadi Jakarta Barat. Ya, untuk Adi Herawan ya. Kita lihat di sini di misalnya Jakarta Timur. Oke, sudah terupdate. Dan sekarang adalah untuk pembuktian delete-nya. Nah, ini delete, kita hapus Joko Widodo. Kita lihat di sini masih ada, kita refresh, sudah nggak ada. Berarti untuk menu pembeli dan database pembeli itu sudah tersinkronisasi. Selanjutnya ke menu transaksi. Nah, ini kita masuk ke menu transaksi. Pertama kita tambah transaksi. Di menu transaksi ini kita menggunakan tabel relational database. Jadi pembeli, pegawai, mobil ini kita ngambil dari database yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita pilih pembeli, misalkan Budi, misalkan pegawainya Adi Herawan, pilih mobilnya misalkan Fortuner, dan di sini nilainya segini 500 juta, terus anggotanya ada 4. Kita tambah 1, dia otomatis akan menjumlahkan. Kita 2, dia akan otomatis menjumlahkan juga, misalkan 1. Kita tambah. Nah, isi sudah masuk database-nya. Terus kita lihat stoknya akan berkurang otomatis. Oke, kita lihat di database transaksi. Nah, ini sudah masuk ke database, berarti kita untuk menu transaksi sudah berhasil sinkronisasi. Sekarang di sini ada menu tambahan, yaitu cetak. Ada cetak barang, cetak pembeli, pegawai, dan transaksi. Nah, ini kita ngambil dari database masing-masing, misalkan barang, pembeli, pegawai, dan transaksi. Kita coba diklik cetak barang. Oke, nah ini barang, ambil dari database barang. Selanjutnya pembeli, ambil dari data pembeli. Oke, selanjutnya pegawai dan transaksi sama. Kita klik logout untuk balik ke pengadmin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.